Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, barokah kemuliaan-Mu Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu lihat kemuliaan-Nya. Hatiku rindu sayang melihat siapa bangsa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan Indonesia, makin kemuliaan hatiku rindu lihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, di kemuliaan tercinta negeriku Indonesia. Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan. Melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu lihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan.
bagi kemuliaan aku. Terima kasih Yesus karena pemilihan kita di tengah-tengah Indonesia. Kami akan menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dan pujian penyembahan kami. Kami terus memuji Engkau Tuhan, mau lebih lagi bersorak-sorak dalam nama-Mu. Yang sudah siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Semuanya bersuka cita. Mari menyuarakan kemenangan kita yang dari Tuhan, amin. Puji Tuhan. Semuanya akan besar anugerah Tuhan. Sang anugerah-Mu jangan berkuatkanmu, mengangkatmu yang tak lagi diriku, tak lupa.
Menyatakan menyalakan api kita pagi hari ini, amin. Bebas berlepas, Allah berlepas, nama Yesus berlepas, nama Yesus jawab, Allah berlepas, lari sampai akhir, suka tinggi namanya, suka ajaib namanya, semangat sedang, amin. Sampai akhir, sudah tidak sudah ajaib, semangat sedang, kita akan apiku, bukan itu, kecurangan wajah, kau akan diriku, bukan itu, kerajaan Puji nama Tuhan. Saatnya kita memanggil adik-adik Awesome Kids untuk maju ke depan sebelum mulai kelas. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya sayang padaku. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya sayang padaku. Ya sayang padaku, ya sayang padaku. Baik, kita untuk memberkati anak kita. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh ada di rumah Tuhan, kami membawa anak kami Tuhan, untuk boleh mereka belajar kebenaran firman Tuhan dari masa mereka anak Tuhan, biar mereka boleh mengenal kebenaran yang di padamu,
disampaikan oleh kakak trainer. Biarlah Tuhan kami anak yang selalu senantiasa hidup dalam sukacita, dalam sejahtera daripada Tuhan. Biarlah Tuhan terus yang melindungi anak kami dari segala sakit penyakit, dari kuasa-kuasa gelapan. Engkau juga Tuhan berkati masa depan anak kami ini, anak-anak yang punya prestasi, anak-anak yang baik, anak yang hormat kepada orang tua. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati juga kedua orang tua untuk mencukupkan segala kebutuhannya. Engkau memberkati apa yang dikerjakannya Tuhan. Engkau buat berhasil dan bagus. Engkau juga memberkati kakak Rena akan mengajar, mendidik dengan bahasa yang sederhana, dengan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Kami serahkan Tuhan ibadah anak kami ke dalam tangan penasihat. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Nama Tuhan saja yang mau berserta hati kita dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita datang dengan kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita semua menaikkan doa syukur kita, penyembahan, rindu kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Menyerahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, balik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkan aku, Tuhan. Bapa, pulihkan kembalikan bangsa kami kepada ampunilah bangsa kami dan pulihkan kembali negeri kami. Dekatkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah, balik dari jalan kami yang jahat. Kamu Tuhan, oleh anugerah ampunilah. Oleh anugerah kembalikan bangsa kami
pulihkan kembali ketika Tuhan pulihkan kembalikan bangsa kami terpatuk menjadi bangsa kami dan pulihkan kembali Haleluya. Benar Tuhan. Hidup kami karena anugerah. Kemerdekaan kami karena anugerah. Supaya Tuhan Kau pulihkan kami semua. Sudah pulihkan bangsa kami. Kau juga pulihkan hidup kami. Supaya kami semua menjadi umat Tuhan. Jadi orang percaya yang telah dimerdekakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk puji-pujian dan persembahan yang telah kami sampaikan padamu Tuhan. Biarlah puji-pujian dan persembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Saatnya Tuhan kami mau duduk diam. Kami mau fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mau meninggalkan segala pergumulan hidup kami. Kami mau meninggalkan semua masalah hidup kami. Kami mau fokus untuk firman Tuhan. Biarlah hati kami, biarlah pikiran kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Supaya firman yang disampaikan tidak lalu dengan sia-sia. Tapi firman itu bisa menjadi kekuatan buat kami. Firman itu bisa menjadi berkat buat kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu supaya semua yang disampaikan berasal daripada Tuhan. Dan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ampunilah segala dosa kami Tuhan. Sucikan kami Tuhan, kuduskan kami Tuhan, supaya kami layak untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita duduk, mari kita angkat Alkitab kita tinggi di atas kepala, sama-sama kita ucapkan pengakuan iman kita. Sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi manusia. Ialah Juru Selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus dan Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan
didikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu jadi puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih untuk tim profetik yang sudah memimpin kita dalam puji-pujian dan penyembahan kepada Tuhan Yesus. Tim profetik di atas saja, tidak usah turun. Di atas masih ada kursi yang kosong. Baik. Shalom. 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 Luar biasa. Selamat hari Minggu buat kita semua. Hari ini ada minggu ketiga di bulan Agustus ya. Nah, bulan Agustus itu adalah bulan kemerdekaan. Yang pasti Bapak Ibu dari tanggal 1 sampai tanggal 31 di mana-mana pasti kita mendengar khotbah tentang kemerdekaan ya. Nah, hari ini kita juga akan mendengarkan khotbah tentang kemerdekaan. Nah, khotbah saya pada hari ini temanya adalah arti kemerdekaan bagi orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai umat Tuhan, saya percaya kita sudah merdeka. Ya. Merdeka secara fisik kita ya. Ada yang sudah langsing, ada yang sudah bertambah berat badannya, nah itu sudah merdeka. Tapi pertanyaannya, apakah hati kita, apakah rohani kita sudah merdeka, Bapak Ibu ya? Apakah jiwa kita sudah merdeka? Itu hanya Ibu dan Tuhan yang tahu. Itu hanya Bapak dan Tuhan yang tahu. Namun sebagai orang percaya, kita percaya kemerdekaan yang Tuhan berikan adalah anugerah buat kita semua. Amin Bapak Ibu. Nah, hari kemarin ya, tanggal 17 Agustus, kita merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Saya lihat di media sosial sangat-sangat meriah ya. Hampir semua warga negara Indonesia merayakan 17 Agustus. Ada yang upacara, ada yang lomba-lomba, ya. Jadi semua ceria kan, semua bahagia menyambut kemerdekaan. Dan kita percaya kita semua umat Tuhan, kita semua bangsa atau warga Indonesia saat ini hanya menikmati kemerdekaan karena itu adalah hasil perjuangan bangsa, hasil perjuangan para pahlawan kita, dan itu juga anugerah dari Tuhan ya. Kalaupun kita berjuang tanpa Tuhan itu sia-sia ya. Jadi harus sejalan. Ada itu semua karena Tuhan dan juga karena perjuangan para pahlawan kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu sekolah ya, masih ada yang ingat nggak Undang-Undang Dasar 1945 yang berkata bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ini adalah undang-undang negara ya. Ini adalah undang-undang dunia. Tapi kita sebagai orang percaya, kita juga harus tahu apa itu undang-undang rohani, apa itu undang-undang yang ada di dalam Alkitab kita ya. Kemerdekaan, hal-hal kemerdekaan semua ada di dalam buku ini. Buku yang sangat super, buku yang sangat luar biasa. Tidak ada salah dalam buku ini. Ya, berapa persen semuanya benar. Karena ini sentralnya Allah sendiri. Jadi ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, ketika kita hidup berpedoman pada Alkitab, maka pasti kita menyenangkan hati Tuhan. Pasti kita sudah merdeka jiwa dan rohaninya. Nah, baik, pembacaan Alkitab kita pada hari ini hanya satu ayat ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ambil di dalam Roma 6 ayat 18. Bapak Ibu silakan mencari di Alkitab Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun karena hanya satu ayat, saya akan bacakan buat kita semua. Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ya, saya bacakan sekali lagi karena hanya satu ayat. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan tentang hamba-hamba kebinasaan. Nah, di sini dikatakan bahwa ketika kita telah merdeka dari dosa, maka kita harus menjadi hamba kebenaran. Jangan kita sudah merdeka dari dosa, tapi kita masih menjadi hamba kebinasaan. Itu adalah satu paket, kita dimerdekakan dan kita harus menjadi hamba kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kemerdekaan itu sendiri di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya sebuah kebebasan, ya.
tidak mendapat tekanan dari luar atau tidak terjajah. Jadi arti dari kemerdekaan itu sendiri sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya bebas, tidak terjajah, ya, tidak mendapatkan tekanan. Nah, sementara pandangan Alkitab tentang kemerdekaan atau kebebasan dilatar belakangi tentang penahanan dalam penjara atau perbudakan, ya. Jadi secara Alkitab, pandangan dari Alkitab tentang kemerdekaan adalah dilatar belakangi tentang penahanan dengan dalam penjara atau perbudakan. Kita tahu di dalam Perjanjian Lama di sana masih banyak tentang perbudakan ya dibahas, ya. Para penguasa memenjarakan orang-orang yang dipandang bersalah. Jadi zaman dulu, zaman Perjanjian Lama, orang berdosa, orang bersalah memang sudah dipenjarakan, ya. Kita bisa baca di dalam Kejadian 39 ayat 20. Nanti Bapak Ibu silakan baca di rumah. Itu suatu bangsa yang kalah diperbudak oleh orang yang mengalahkannya, ya. Ketika kita membaca Alkitab kita dari Kejadian sampai Wahyu, di sana ada bahwa pada zaman Perjanjian Lama itu sangat pemberitaan tentang perbudakan itu sangat jelas, ya. Nah, secara teologis kemerdekaan itu menurut Perjanjian Lama berarti pembebasan kuasa-kuasa buatan yang menjauhkan manusia dari pengabdian dan pemujaan kepada penciptanya, ya. Kita tahu dulu bangsa Israel sempat dia menyembah berhala. Nah, itu adalah suatu sikap, ya, yang tidak pengabdian atau tidak ada pemujaan terhadap Allah. Nah, itu memang di saat Perjanjian Lama itu luar biasa, ya. Tapi kita tidak bahas untuk semuanya, kita hanya bahas hal-hal yang berkaitan dengan kemerdekaan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kemerdekaan itu bukan hasil manusia semata, ya. Tadi saya sudah katakan bahwa kemerdekaan itu adalah anugerah dari Tuhan dan perjuangan para pahlawan kita di masa lalu, ya. Karena ini perjanjian yang di anugerah perjanjian yang telah dijanjikan Allah yang harus dipelihara selama umatnya setia, ya. Jadi kemerdekaan bukan hasil manusia sendiri, tetapi anugerah perjanjian yang telah diberikan Tuhan kepada manusia yang harus kita pelihara dengan setia, ya. Jangan setengah-setengah. Ketika kita telah dimerdekakan, ya kita harus tuntas, kita harus fokus, tidak setengah-setengah. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Nah, kemerdekaan adalah titik tolak yang mendorong kita untuk meraih potensi terbaik sebagai individu dan sebagai masyarakat. Artinya, ketika kita merdeka, kita bebas melakukan sesuatu, ya. Tapi kalau kita terjajah, kita seperti diikat. Kita pasif, tidak bisa melakukan banyak hal, ya. Tetapi ketika kita merdeka, nah itu mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang baik secara individu maupun secara umum, secara masyarakat. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Nah, pertanyaannya, apakah kita orang percaya, ya? Kita sudah merdeka atau belum? Ya. Kita sudah bebas atau belum? Nah, kita akan bahas satu persatu. Apa sih ciri-ciri dari orang percaya yang sudah merdeka? Karena saya percaya banyak orang percaya yang belum merdeka. Nah, kita akan belajar ciri-ciri dari orang percaya yang belum merdeka. Yang pertama, kita bisa baca di dalam Galatia 5 ayat 1. Ya, Galatia 5 ayat 1. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita sungguh-sungguh merdeka, nah Kristus memerdekakan kita, ya. Nah, karena kita sudah merdeka, kita tidak boleh lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, ciri yang pertama manusia atau orang percaya yang sudah merdeka yang pertama adalah tidak diperhamba, ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi kita belajar bersama bahwa
poin pertama atau ciri pertama orang percaya sudah merdeka adalah tidak diperhamba, ya. Tidak diperhamba artinya tidak diperbudak, ya. Tidak lagi, karena kita sudah merdeka, kita tidak diperbudak lagi dengan nafsu dunia, keinginan dunia, ya, hal-hal yang hanya menyenangkan sementara, tapi akhirnya juga kita menderita. Jadi kita tidak diperbudak lagi. Kita sudah merdeka, ya. Tidak ada lagi perhambaan, ya. Kita bersyukur ya kalau kita sudah merdeka, tidak tertekan, tidak dianiaya, tidak diperbudak. Nah, itu contoh atau ciri dari orang percaya yang sudah merdeka. Kita tidak diperhamba lagi, diperhamba dengan uang, dengan jabatan, diperhamba dengan harta, ya. Ketika kita sudah merdeka, kita tidak diperhamba lagi dengan kesenangan dunia. Yang kita pikirkan pasti hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak lagi, aduh, saya merasa sakit hati, saya merasa ini, saya itu. Tidak. Ketika kita sudah merdeka, kita tidak diperhamba lagi. Dan kita pasti akan selalu mengandalkan Tuhan, kita akan selalu memuliakan Tuhan, karena kita sudah tidak diperhamba lagi. Kita sudah sungguh-sungguh merdeka. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu di dalam Alkitab tokoh, ya, salah satu tokoh yang benar-benar tidak diperhamba lagi adalah Esther, ya. Kita tahu Esther itu siapa, ya. Dia walaupun dia seorang ratu, dia tidak diperhamba dengan statusnya, ya. Dia tidak diperhamba dengan kekayaannya, ya. Dia tidak diperhamba dengan jabatannya, ya. Sehingga dia mau membantu bangsanya yang mau dibantai, ya. Jadi kita bisa melihat, wah, luar biasa Esther, ya. Nah, dalam kehidupan kita terkadang baru juga jadi misalnya apa ya, RT misalnya, ya, itu pemerintahan yang paling terendah, ya. Tapi sudah diperhamba dengan jabatannya. Wah, saya RT loh di sini, jadi kalian harus mengikuti apa yang saya perintah, ya. Saya RT loh di sini, jadi saya yang berkuasa. Nah, itu masih diperhamba dengan jabatannya. Tetapi ketika kita sudah merdeka, kita tidak diperhamba lagi sebagai apapun kita, ya. Kita tidak merasa sombong, tidak merasa tinggi hati, biasa-biasa saja, ya, dan melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan, bukan untuk kesenangan kita sendiri, ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, ciri orang percaya yang sudah merdeka yang pertama adalah tidak diperhamba, tidak diperbudak, ya, oleh nafsu dunia, kesenangan dunia, oleh kedagingan dunia atau apapun itu. Jadi sudah tidak diperhamba lagi, sudah bebas, ya. Walaupun kita disakitin, walaupun kita ditipu, kalau kita sadar bahwa kita sebagai orang percaya yang merdeka, kita tidak mencari-cari lagi siapa sih yang apa ya, yang munafik sama saya, siapa sih yang ini dan itu, tidak lagi. Dia, ya sudahlah, apapun kata orang, yang penting saya tidak melakukan, ya sudah, terserah aja, ya. Begitu, itu tandanya bahwa kita sudah tidak diperhamba, kita sudah tidak kita sudah merdeka maksudnya, ya. Dan yang kedua, poin yang kedua, ciri-ciri orang percaya yang sudah merdeka yang kedua adalah tahu kebenaran, ya. Di dalam Yohanes 8 ayat 31 dan 32 dikatakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini dikatakan bahwa jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, dalam firman Tuhan, kamu benar-benar adalah murid Tuhan, ya. Jadi ketika kita mengerti, ketika kita tahu kebenaran, berarti kita adalah murid Tuhan, ya. Jadi ciri yang kedua adalah tahu atau mengerti kebenaran, ya. Jadi orang yang mengerti kebenaran, orang yang sudah merdeka, dia mengerti kebenaran. Dia mengerti apa yang bisa dilakukan, apa yang tidak bisa dilakukan, ya. Jadi benar-benar dia sudah merdeka. Oh iya, saya hanya mau menyenangkan hati Tuhan. Oh, saya hanya mau melakukan apa yang Tuhan mau. Saya mau hanya melakukan apa perintah Tuhan, apa kehendak Tuhan. Nah, di situ dikatakan bahwa kita sudah merdeka karena kita tahu kebenaran,
Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebagai orang percaya sudah tahu tentang isi Alkitab. Tapi terkadang kita tahu isi Alkitab, tapi terkadang kita belum tahu atau belum mengerti arti kebenaran. Nah, hari ini kita diingatkan bahwa sebagai orang percaya yang sudah merdeka, berarti kita harus tahu kebenaran. Kita harus tahu apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan tidak mau, itu yang kita lakukan, itu yang kita terapkan dalam kehidupan kita. Nah, jika tahu kebenaran, maka benar-benar hidup sebagai murid Tuhan. Tadi kita sudah baca ya, ketika kita mengerti firman Tuhan, kita tahu kebenaran, berarti kita menjadi murid-murid Tuhan. Nah, keyakinan dan komitmen hidup untuk berdiri teguh kepada kebenaran. Jadi ketika kita tahu kebenaran, kita memiliki komitmen. Oh iya ya, ini loh kebenaran yang harus kita lakukan. Komitmen. Nah, komitmen itu kan berarti bukan hanya sekali dilakukan, itu seterusnya dia akan melakukan. Jadi ya itu kita harus komitmen untuk melakukan kebenaran yang ada. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, terkadang orang berpikir begini, saya sudah mengerti kebenaran, ya. Jadi saya sudah tidak perlu ke gereja, saya sudah tidak perlu komunitas, saya sudah tidak perlu gembala. Tuh saya sudah baca Alkitab kok dari Kejadian sampai Wahyu, saya sudah mengerti dong kebenaran. Itu salah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Serajin-rajinnya kita, sepintar-pintarnya kita tentang Alkitab, ya, sebagus-bagusnya suara kita untuk menyanyi, tetapi kita semua harus tertanam di dalam gereja lokal. Ya, saat ini banyak orang yang dia bilang beragama, tapi dia tidak ada dalam salah satu gereja lokal. Nah, itu sangat penting Bapak Ibu Saudara sekalian, karena di gereja lokal itu kita akan selalu diingatkan agar supaya kita selalu menjalankan kebenaran yang Tuhan mau, ya. Kalau kita tidak memiliki gereja lokal, kita tidak tertanam suka-suka kita, ya. Ketika kita beribadah, kita lihat nih YouTube ini, kita ikutin, YouTube ini kita ikutin, ini akhirnya kita tidak mengerti sebenarnya kebenaran, ya. Tetapi ketika kita tertanam dalam suatu gereja lokal, nah di situ belajar, kita pasti akan diajarin oleh gembala, kita pasti akan diajarin oleh hamba Tuhan. Nah, ketika dia tertanam dalam gereja lokal, maka di situ pasti dia akan semakin mengerti tentang kebenaran. Ya, ada orang yang merasa, wah saya lebih pintar kok, terkadang saya lebih pintar dari gembalanya. Ya, banyak terjadi Bapak Ibu. Karena banyak orang dia memang belajar tentang teologi, dia memang belajar tentang Alkitab, ya. Tetapi terkadang dalam pemikirannya ada kesombongan. Wah, kan Pak Gembalanya kan masih S1, saya sendiri sudah doktor. Jadi dia membanding-bandingkan bahwa dia lebih pintar, ya, dia lebih tahu kebenaran. Tapi kenyataannya kita sebagai orang percaya, kita harus datang ke gereja, kita harus punya komunitas, ya. Jangan asal cabut yang ini, dengar yang ini, bingung dia mau ikut yang mana. Tetapi ketika dia ada dalam gereja lokal, dia tahu, oh saya diajarkan di gereja saya begini, oh begini. Nah, di situ kita dikatakan bahwa kita mengerti atau tahu kebenaran. Ya, jadi terus kita juga tidak pilih-pilih siapa yang khotbah, ya kan? Tapi saya percaya di Glo Cibubur, siapapun yang khotbah, semua akan setia untuk gereja, ya. Tidak melihat mau Pak Gembala, Ibu Gembala atau siapapun, mereka tahu bahwa apapun yang dikhotbahkan itu berasal pada Alkitab, berasal dari sumber yang benar, ya. Jadi siapapun yang berkhotbah di mimbar ini, saya percaya jemaat Cibubur tidak melihat orangnya, tapi melihat atau mendengar isi firman Tuhan yang disampaikan. Karena kami sebagai gembala untuk mengundang, ya, pembawa firman untuk datang ke Glo Cibubur tidak asal cabut, ya. Kita tahu kalau dia memang mengerti tentang Alkitab yang benar, dan dia juga punya tentang teologi, dia harus memiliki dasar-dasarnya. Karena kita mau apapun yang dikhotbahkan di gereja Glo Cibubur, apapun yang disampaikan di Glo Cibubur sesuai dengan doktrin yang kita gunakan, sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan Alkitab.
Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi jangan lupa ya, jangan berpikir saya sudah tahu kebenaran, tidak usah ke gereja. Saya nonton YouTube aja, saya pasti sudah mengerti. Ingat, kita harus ada dalam komunitas yang benar. Nah, kita ingat untuk contoh di dalam Alkitab kita, seorang Deborah ya. Deborah sangat mengerti kebenaran. Dia adalah nabi ya dan hakim perempuan pertama. Luar biasa loh Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia sangat mengerti kebenaran ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah dalam kehidupan kita harus melihat contoh atau meneladani orang yang benar-benar dia mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah ciri-ciri orang percaya yang sudah merdeka, yaitu yang ketiga adalah menolak dosa. Kita bisa baca di dalam Yohanes 8 ayat 34. Saya bacakan buat kita semua. Yohanes 8 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ciri ketiga dari orang percaya yang sudah merdeka, yang ketiga adalah menolak dosa. Ya, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ya, dan berarti tuannya adalah iblis. Ya, tuannya dosa kan adalah iblis. Berarti ketika kita berdosa, berarti kita menjadi hamba dan iblis menjadi tuan kita. Ya, nah di sini dikatakan bahwa ketika kita menjadi orang percaya yang sudah merdeka, yang ketiga adalah menolak dosa. Menolak dosa adalah tidak melakukan apa yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, jadi kita mengerti yang Tuhan mau apa, itu yang harus kita lakukan. Yang Tuhan tidak mau kita tolak. Ya, itu aja simpelnya. Ya, jadi kita harus hidup dengan menolak dosa. Ya, kita ingat tentang Yusuf ya. Saya percaya kita semua dari anak sekolah minggu sudah tahu tentang siapa itu Yusuf ya. Dia menolak dosa. Kisah nyata benar-benar ya. Dan itu selalu diajarkan kepada anak-anak sekolah minggu dari dulu sampai sekarang. Ini pun saya masih ingat ketika diajarkan waktu sekolah minggu, sampai sekarang masih ingat siapa tokoh Yusuf ya. Dia mau menghindar dari istri Potifar karena dia menolak dosa. Ya, dia tolak apapun yang terjadi, dia tidak mau berbuat dosa. Nah, berarti memang di situ dikatakan bahwa Yusuf sudah merdeka karena dia tidak mau berbuat dosa. Ketika dia diajak ini itu, dia menolak apapun yang terjadi sampai Yusuf masuk ke dalam penjara. Artinya Yusuf menolak dosa dan dia bisa mengendalikan dirinya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dosa mengintip dari segala arah. Dalam pekerjaan kita, bisnis kita, pelayanan kita, semua ya. Tetapi ketika kita kuat, tetapi ketika kita sudah merdeka, kita pasti menolak dosa ya. Contohnya, karena kita pikir kita sudah merdeka ya. Mungkin di dalam rumah tangga kita lagi bermasalah sama pasangan kita, suami kita atau istri kita. Di luar sana ataupun di kantor, wah ada yang care atau perhatian dengan kita. Tetapi ketika kita mengerti kalau kita sudah dimerdekakan, kita pasti menolak untuk melakukan hal yang tidak baik, menolak untuk berselingkuh, menolak untuk menipu, menolak untuk membuat orang menjadi kecewa, ya. Jadi menolak dosa, menolak untuk menjadi orang yang menjadi batu sandungan. Berarti kita sudah merdeka, kita sudah menolak dosa, ya. Kita tidak lagi melakukan hal-hal yang Tuhan tidak mau. Merdeka, menolak dosa, tidak korupsi. Mungkin terkadang sebagai contoh misalnya begini ya, terutama kita ibu-ibu ya, kaum perempuan. Kaum perempuan itu tidak kebanyakan ya, laki-laki juga ada, tapi kebanyakan kaum perempuan ya. Dia jalan-jalan ke mall, dia lihat, aduh itu tasnya kok bagus banget ya, atau sepatu bagus banget, atau baju, dia pingin. Sementara dana untuk itu belum ada, ya, karena dia belum merdeka,
Dia menyuruh suaminya untuk korupsi di kantornya. Udahlah, apapun yang terjadi buat duit lah. Gue mau itu tasnya, sepatunya. Ya, jadi dia menyuruh suaminya untuk berbuat dosa. Tetapi ketika suaminya yang sudah merdeka, dia pasti menolak. Janganlah, itu kan dosa, itu kan tidak boleh. Udah, pakai aja yang masih ada, atau berdoa aja. Semoga Tuhan memberikan berkat yang benar-benar positif buat kita. Jadi janganlah suruh saya untuk melakukan hal-hal yang Tuhan tidak suka dan melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Nah, itu salah satu contoh yang terkadang itu simple, tetapi terkadang terjadi. Nah, hari ini kita diingatkan bahwa kita harus menolak dosa karena kita sudah dimerdekakan. Ya, tidak ada lagi merasa saya ingin korupsi aja lah, saya ingin selingkuh aja lah, saya ingin menipu aja lah. Tidak. Ketika kita mengerti kita sudah dimerdekakan, maka hal-hal atau kegiatan yang bisa menyakitkan, menyedihkan hati Tuhan kita harus tolak. Amin, Bapak Ibu. Puji Tuhan. Nah, sebagai kesimpulan yang bisa saya sampaikan pada hari ini, yaitu ketika orang percaya tidak diperhamba, tahu kebenaran dan selalu menolak dosa, itu berarti dia sudah menjadi orang percaya yang merdeka di dalam Kristus. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus ingat, ciri-ciri orang sudah dimerdekakan adalah tidak diperhamba, ya, mengerti atau tahu kebenaran, dan yang ketiga harus menolak dosa. Nah, dalam Galatia 5 ayat 13 dikatakan di sana, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah dimerdekakan, ya, dan biarlah kita melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Kita menjadi berkat buat orang lain, kita berdampak buat sesama kita, lingkungan kita, dan jauhilah kehidupan yang menuju dalam dosa, tetapi kita harus saling melayani satu dengan yang lain dengan kasih. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya firman Tuhan yang sudah disampaikan pada tanggal 18 Agustus ini dalam suasana kemerdekaan, kita sebagai orang percaya, kita harus hidup merdeka dan selalu menjadi berkat buat banyak orang. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, firman yang disampaikan tidak akan lalu dengan sia-sia. Tapi firman ini bisa menjadi rema dan kami bisa lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami semua menjadi orang percaya yang dimerdekakan. Kami semua menjadi orang percaya yang tidak diperhamba. Kami semua menjadi orang percaya yang tahu kebenaran. Dan kami semua menjadi orang percaya yang selalu menolak dosa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus memampukan kami supaya kami mengerti akan isi firman Tuhan. Dan kami sebagai orang percaya, kami bisa menjadi surat Kristus yang terbuka buat orang-orang di sekitar kami, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah firman ini bisa menguatkan dan memberkati kami semua, baik kami yang ada di gereja maupun di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
kita Gereja Glow Cibubur Community terkait dengan informasi pelayanan gereja, baik itu raya maupun kegiatan tengah minggu. Kiranya Bapak Ibu sekalian dapat mengikuti program-program dari Gereja Glow Cibubur Community. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan, akan memberikan persembahan. Sebelumnya saya akan bacakan untuk ayat firman Tuhan untuk persembahan kita yang terambil dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk kebenaran Tuhan kepada kami sepanjang pagi siang hari ini, dan kami akan meresponi firman Tuhan. Kami akan memberikan yang terbaik, persembahan yang diberikan, baik itu melalui kotak persembahan maupun transfer bank. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan akan memberikan persembahan, baik yang ada di gereja maupun rumah mereka masing-masing. Tuhan berkati setiap apapun menjadi pekerjaan usaha bisnis mereka. Tuhan berkati, Tuhan berikan menjadi berhasil dan beruntung bagi setiap kami. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa Tuhan untuk tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini dengan hikmat yang dari Tuhan. Biarlah persembahan ini dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Kecil masih gede. Ada yang kurang. Siap. Kasih sangat indah. Tapi Bapa, betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih sangat Tuhan. Bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihi, Allah yang menghina hati. Selamat bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihi. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu sekalian. Saatnya kita akan satu untuk naikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur ya Allah Bapa di surga. Kami berdoa untuk ibadah yang boleh berjalan dengan baik sepanjang pagi siang hari ini. Kami sungguh percaya semua karena campur tangan Tuhan, dan biar ibadah kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami kepada Tuhan dengan segala permohonan kami. Khususnya kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, di mana pada hari ini kami sungguh merasakan sukacita daripada Tuhan. Usia negara kami 79 tahun, Tuhan telah memberikan kami kemerdekaan bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk setiap para pemimpin kami, Tuhan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri yang tergabung pada saat hari ini. Tuhan berkati dan Tuhan berikan hikmat bagi mereka, sehingga mereka boleh bekerja dengan lebih sungguh lagi untuk kemakmuran bangsa Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin pusat dan daerah, baik tingkat 1, tingkat 2, dan juga Tuhan berkati setiap pekerjaan mereka, sehingga mereka boleh menghasilkan hal-hal yang baik bagi negara kami. Bapak di surga, kami juga berdoa untuk program kerja pemerintah, khususnya IKN yang sedang berlangsung pada saat ini. Apapun yang menjadi kebutuhan pembangunan infrastruktur di IKN ini, Tuhan yang cukupkan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk aparat keamanan TNI Polri, dan mereka boleh bekerja dengan lebih sungguh lagi, sehingga bangsa kami boleh terhindar dari terorisme, diskriminasi, dan hal-hal yang dapat mengganggu kelangsungan bangsa kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk penginjilan di mana-mana tempat, pelosok-pelosok negeri kami. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan bagi para penginjil, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Kami
gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat di pelosok negeri, khususnya GBI Global Fellowship Center pusat maupun di daerah di pelosok negeri, baik pun di dalam negeri maupun di luar negeri. Tuhan berkati gereja kami ya Tuhan, khususnya untuk senior pastor kami Bapak Pendeta Gendong beserta dengan ibu, anak-anak, cucu-cucu dan anak mantu, dan memberikan kesehatan dan kekuatan. Apapun yang mereka kerjakan dengan kedua tangan mereka, Tuhan yang berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapak di surga, dan kami juga berdoa untuk gembala lokal di tempat ini, Bapak Pendeta Indah Sigar lagi, beserta dengan Ibu Oki dan kedua anak mereka, memberkati pelayanan, pekerjaan, maupun pendidikan anak-anak mereka, apapun yang menjadi kebutuhan pendidikan anak mereka, Tuhan yang cukupkan. Terima kasih Bapak di surga, dan kami juga berdoa untuk setiap program gereja Lo Cibur Community, baik untuk SDK, Diakona, dan lain-lain. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah program ini boleh berjalan seturut dengan kehendak Bapa di surga. Dan secara khusus kami berdoa untuk rencana pengadaan gedung gereja. Kami merindukan tempat yang nyaman, tempat yang memadai untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk setiap para pengerja yang menggalang dana, baik itu dalam bentuk proposal, baik itu dalam bentuk bazar, apapun itu ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan, sehingga rencana pengadaan gedung gereja kami boleh berjalan dengan baik. Dan kami juga berdoa ya Bapa untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun seminggu belakangan ini, kami berdoa untuk setiap mereka Tuhan, memberikan mereka kesehatan dan kekuatan, ulang tahun perkawinan, pernikahan, dan kami juga berdoa untuk setiap keluarga yang melangsungkan ulang tahun anniversary pernikahan mereka, Tuhan yang memberkati. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat yang sakit, Tuhan yang sembuhkan, jemaat yang berat, Tuhan berikan kelegaan, jemaat Tuhan yang terikat, Tuhan lepaskan, jemaat-jemaat Tuhan yang berkekurangan, Tuhan yang mencukupkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk para pengerja yang melayani di pagi sepanjang siang hari ini, kami sungguh berterima kasih untuk ibadah yang berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, inilah permohonan kami, doa pengucapan syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri, kita akan menikmati bersama. Haleluya. Jemaat sekalian, jadilah jemaat yang penuh sukacita, hidup dalam kasih dan kebenaran dengan usia, katakan amin. Jadilah kau jemaat yang tidak saling menghakimi dan menjelekkan orang lain. Dengan kau siap, katakan amin. Jadilah kau jemaat yang diberkati dan mengerti kuasa serta otoritas ada dalam dirimu. Dengan kau siap, katakan amin. Jadilah kau jemaat yang dengan senang hati dan rela kurangkan hidupmu hanya untuk melayani Tuhan. Dengan kau siap, katakan amin. Jadilah kau jemaat yang senang berkorban untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Dengan kau siap, katakan amin. Jadilah kau jemaat yang memiliki hati yang bersih untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Yang kau siap, katakan amin. Dan jadilah kau jemaat yang selalu memiliki kerinduan untuk membawa damai dimanapun Tuhan tempatkan. Jika kau siap, katakan amin. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati kau dan melindungi kau. Tuhan yang selalu menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Dan Tuhanlah yang selalu menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Kiranya berkat Allah yang melimpah itu, serta kasih anugerah keselamatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan penyertaan iman, bahkan pengurapan yang selalu baru daripada Roh Kudus, biarlah ketiga yang besar ini memberkati kita sekalian, memberkati keluarga kita, memberkati anak-anak kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati usaha kita, memberkati pelayanan kita, memberkati kesehatan kita, bahkan memberkati masa depan kita. Mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang, menjemput kita semua sebagai hamba-hambanya yang tetap terus mau taat dan setia kepadanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang telah menerima berkatnya dengan ucapan syukur sama-sama katakan amin.
Silakan dulu.